Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yardah. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, kita masih dalam pembahasan al-isti'adzah, bahwa meminta perlindungan terbagi menjadi beberapa hukum. Ada yang berupa ibadah yang diperbolehkan, bahkan dianjurkan, dan ada pula yang berupa syirik, yaitu bila dipalingkan dari Allah Subhanahu wa ta'ala apa-apa yang tidak mampu makhluk untuk melakukannya. Kemudian kita telah menyebutkan pula poin yang keempat, yang hukumnya boleh, yaitu meminta perlindungan kepada makhluk dengan sesuatu yang boleh untuk berlindung diri dengannya dari kalangan manusia atau tempat-tempat tertentu yang diperbolehkan. Dan dalam hal inilah yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam berkenaan tentang hadis fitan, man tasharrafa laha tastashrifuh. Barang siapa yang menengok fitnah itu, yang berusaha mengikuti fitnah itu, maka fitnah itu akan menjerumuskan dia, menarik dia untuk jatuh ke dalamnya. Dan barang siapa yang mendapatkan tempat untuk berlindung diri dari fitan, maka falya'udzbih, hendaklah dia berlindung diri dengannya. Muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Wa qad bayyana sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hadzal malja'a wal ma'adh. Dan Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam telah menjelaskan, ya, apa yang dimaksud dengan tempat berlindung itu, al-malja' atau al-ma'adh. Apa yang dimaksud dengan tempat perlindungan? Biqaulihi, dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faman kana lahu ibilun falyalhaq bi ibilihi. Barang siapa yang mempunyai unta, maka hendaklah dia mengikuti untanya. yakni barang siapa yang memiliki tempat di pedalaman jauh dari keramaian manusia, maka hendaklah dia ke sana
cukuplah mengembala jadi kehidupannya, jauh dari fitan yang akan merongrong agamanya. Ya, al-haditsu rawahu Muslim. Dan di dalam bab inilah yang disebutkan pula oleh Rasulullah SAW, yushiku ayyakuna khaira malil muslim ghanamun yatba'u biha sya'afal jibal wa mawaqi'al qatar yafirru bididihi minal fitan. Ya, akan muncul zaman nanti yang harta terbaiknya seorang muslim adalah kambing yang dia mengembala menjauh dari fitnah. Nah, di dalam hadis ini yang menjadi syahid adalah pernyataan Rasulullah, man wajada malja'an ma'adzan, barang siapa yang mendapati tempat berlindung. Nah, maksudnya adalah perlindungan dari fitnah, menjauh dari fitnah, terhindar dari fitnah, fitnatul dunia, fitnatul syahwat, fitnatul syubuhat. Wa fi sahihihi aidha, dan di dalam sahihnya juga, an Jabir radhiyallahu anhu, dari Jabir radhiyallahu ta'ala anhu, anna imra'atan min Bani Makhzum saraqat, bahwa ada seorang wanita dari Banu Makhzum. Wanita ini mencuri. Ya. Saraqat. Fa'ata bihan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun mendatanginya. Ya, ini untuk apa? Untuk dieksekusi tangannya, untuk dipotong, karena ketahuan dia mencuri. Nah, ketika akan dipotong tangannya, fa'adat bi Ummi Salamah, dia minta perlindungan, dia berlindung pada siapa? Ummu Salamah, karena beliau istrinya Rasulullah SAW. Mungkin saja kalau dia berlindung pada Ummu Salamah, maka mungkin Rasulullah tidak jadi, karena yang melindungi adalah istrinya. Nah, ketika dia berlindung pada Ummu Salamah, ya tentunya Ummu Salamah berusaha untuk melindungi dia. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Lau kanat Fatimatu saraqat laqata'tu yadaha." Kalaupun Fatimah anakku yang mencuri, kan kupotong tangannya. Akhirnya setelah itu dia diambil dan dipotonglah tangan wanita ini. Nah, riwayat Muslim. Di dalam riwayat yang lain, bahwa ketika wanita ini mencuri dan ketahuan, sebagian orang Quraisy itu merasa prihatin kalau ditegakkan hukum had kepada dia. Karena apa? Dia tergolong dari orang, ya istilahnya keturunan mulia lah, keturunan bangsawan. Nah, akhirnya mereka berusaha mencari gimana caranya agar wanita ini tidak dipotong tangannya. Ya, eman-eman kan, perempuan mungkin juga cantik tapi mencuri. Nah, akhirnya cari-cari siapa kira-kira yang bisa melindungi dia. Yang mereka ketahui, Usama bin Zaid itu adalah hibbu Rasulullah,
kecintaannya Rasulullah SAW. Berlindung diri kepada Usama. Usama berusaha beri syafaat. Kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, binasanya orang-orang sebelum kalian dahulu, ya, ketika orang mulianya yang mencuri dimaafkan, ya. Tapi ketika yang mencuri itu adalah orang yang tidak punya nama, maka diberikan hukum had. Wallah, kalau sekiranya Fatimah mencuri, kan kupotong pula tangannya. Nah, yang menjadi syahid ya berlindung. Nah, dan tidak dihukumnya oleh Rasulullah SAW musyrikah. Bukan boleh. Nah, hanya saja bukan pada tempatnya, karena melindungi orang yang berbuat mujrim. Nah, yang mestinya diberikan hukum had. Al-hadis. Wa fi sahihihi aidha, juga di dalam Sahih Muslim, an Ummi Salamah radhiyallahu anha, dari Ummu Salamah radhiyallahu anha an Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, qala, bahwa beliau bersabda, ya'udhu 'aidun bil baiti, bahwa berlindung seseorang, berlindung dengan Ka'bah, dia berlindung di Ka'bah agar selamat dari kejaran pasukan. Fayub'atsu ilaihi ba'tsun, maka ada suatu pasukan yang dikirim kepadanya. Nah, ini untuk dibunuh orang ini. Orang ini berlindung diri di Ka'bah, tempat haram, tempat yang mulia. Maka dikirim padanya pasukan. Nah, ya, kesempurnaan hadisnya bahwa ketika dikirim pada yang pasukan, pasukan ini sampai di tanah yang lapang, padang pasir begitu, khusifa bihim, maka mereka ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam tanah, dibinasakan mereka. Nah, ya, di sini menunjukkan boleh seorang itu berlindung diri di Ka'bah apabila dikejar oleh suatu pasukan misalnya yang akan membunuh dia. Nah, boleh. Naam, ini hadis sahih. Ya, syahid, ya'udhu 'aidun bil bait, seorang berlindung diri Ka'bah. Walakin akan tetapi in ista'adza min syarri zalim, apabila dia meminta perlindungan dari kejahatan orang yang zalim, wajaba iwa'uhu, maka wajib untuk dilindungi, ya, dari kejahatan seorang zalim. Ada orang yang mengejar dia dalam keadaan dia tidak bersalah. Nah, dizalimi, kita wajib memberikan perlindungan padanya. Wa i'adatuhu biqadril imkan, dan memberikan perlindungan padanya, ya, sesuai dengan kemampuannya. Wa in ista'adza liyatawassala ila fi'li mahdzuri,
awil harabu min wajibin. Ya. Akan tetapi kalau dia meminta perlindungan untuk dia bisa mendapatkan atau dia bisa sampai kepada perbuatan yang diharamkan, perbuatan yang terlarang, berlindung diri dari kepolisian misalnya, agar bisa diteruskan praktek pelacuran, perjudian. Nah, berlindung diri. Awil harabu min wajibin, ataukah hendak lari dari kewajiban, menghindar dari kewajiban. Haruma iwa'u, haram hukumnya untuk melindungi dia. Nah, melindungi ahlul bid'ah dengan bid'ahnya. Di dalam riwayat Bukhari, Nabi SAW mengatakan, la'anallah man awa muhditsan. Allah melaknat yang melindungi muhdits, yang melindungi penjahat, ya, ataukah pelaku bid'ah. Naam. ثم قال المؤلف رحمه الله ودليل الاستغاثة قوله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. قال ابن عثيمين رحمه الله الاستغاثة طلب الغوث. Yang dimaksud dengan istighatsah adalah meminta ghauth. Yang dimaksud dengan al-ghauth wa huwa al-inqadhu minasyiddati wal halak. Nah, yaitu berlepas diri, yakni terbebaskan dari kesulitan dan kebinasaan. Ini yang dimaksud dengan istighatsah. Jadi bukan yang dimaksud dengan istighatsah itu, ya, cara kumpul-kumpul. Istighatsah apa namanya, Puan? Istighatsah akbar. Dalam rangka untuk menjegal dijatuhkannya presiden misalnya. Maka untuk menghindari itu istighatsah. Cara istighatsahnya apa? Berkumpul. Kemudian amalannya kayak apa? Zikir. Zikir bareng-bareng. Sapa. Bukan itu istighatsah. Nah, itu permainan politik dan bid'ah. Tapi yang dimaksud dengan istighatsah ketika seorang dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kesempitan, ketika mereka terongrong mara bahaya, minta tolong kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena seluruhnya adalah milik Allah. Bagaimanapun kekuatan manusia, tapi kalau Allah Subhanahu wa ta'ala menghendaki lain, la haula wa la quwata illa billah.
Bagaimanapun kesulitannya seseorang, jika Allah yang menyelamatkan dia, la haula wala quwata illa billah. Yansurkumullah fala ghaliba lakum wa iyakhdhulkum faman dzalladzi yansurukum min ba'dihi. Jika Allah yang memberikan pertolongan kepada kalian, la ghaliba lakum, tidak ada satupun yang bisa mengalahkan kalian. Tidak ada siapapun. Apakah itu pasukan yang kuat, ataukah Amerika, ataukah ada Allah dari kalangan jin dan manusia? Kalau Allah yang memberi pertolongan, la ghaliba lakum, tidak ada yang bisa mengalahkan kalian. Nah, walaupun jumlah kalian sedikit, jumlah mereka besar. Walaupun persenjataan kalian sedikit, persenjataan mereka ribuan. Walaupun gizi kalian kurang, karena jarang makan yang bergizi, taunya tempe sama kacang panjang. Mereka makannya tiap hari daging, gizi, minum susu. Badan kuat. Apa? Badan besi, urat kawat. Walaupun badan mereka besi, urat mereka dari kawat. Kalau Allah memberi pertolongan, la ghaliba lakum. Naam. Wa iyakhdhulkum, tapi kalau Allah yang menghinakan, siapa yang bisa memberi pertolongan? Naam. Wa huwa aqsamun, dan ini terbagi menjadi beberapa jenis istighatsah itu. Al-awwalu al-istighatsatu billahi azza wa jalla. Istighatsah pada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa hadha min afdalil a'mal, dan ini termasuk amalan yang paling afdal, paling utama. Ya. Di saat itulah seorang muslim diuji. Dan di saat itulah seorang muslim akan diimtihan keimanan wa akmaliha, dan paling sempurna. Wa huwa da'bur rusul wa atba'ihim, bahkan ini merupakan kebiasaan para rasul dan para pengikut mereka. Tidak henti-hentinya mereka beristighatsah. Am hasibtum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqula ar-rasulu wal ladzina amanu ma'ahu mata nasrullah. Nah, mereka sudah ditimpa kesulitan, kemudaratan. Nah, dalam kepepet mereka terus minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya Allah menyatakan, ala inna nasrallahi qarib. Ketahuilah pertolongan Allah itu dekat. Nah, dan ini pula yang diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itulah yang beliau jadikan sebagai dalil tentang istighatsah.
إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم. Jika kalian beristighatsah kepada Rabb kalian, maka Allah akan mengabulkan permintaan kalian. Naam. Maka ikhwani fi din azzakumullah, dalam kondisi-kondisi demikian, jangan putus hubungan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai dalam kondisi panik sekalipun. Ya. Di saat-saat seperti itulah semakin butuh kita untuk menyambung, ya, menghubungkan diri kita dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang mengatur alam ini. Nah, wallahu a'lamu bis-shawab.